Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Dialog SI episode kedua. Tangan. Pada podcast kita kali ini di episode kedua kita akan membahas keluh kesah para mahasiswa dari program studi sistem informasi. Nah, di podcast yang lalu kan kita sudah mendatangkan narasumber yang cocok semua nih. Nah, sekarang kita mau mengganti suasana yang baru dengan mendatangkan narasumber yang cewek-cewek. Nah, mungkin seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan kita perlu berkenalan dulu nih sama narasumber kita. Mungkin boleh berkenalan dahulu dari Mbaknya. Jadi perkenalkan, namaku Angelia Belinda dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020. Aku Lana Staya Saputri dari Prodi Sistem Informasi juga, yaitu Angkatan 2020. Oke. Ini kan aku mau bahas tentang keluh kesah kalian selama berkuliah di program studi Sistem Informasi Universitas Majong. Nah, mungkin pertanyaan pertama aku bakal menanyakan kalian, tapi sebelumnya kalau boleh tahu dari Angel sendiri dulunya SMA atau SMK? SMA. SMA. Kalau Rara? SMK, Oh, SMK. Jurusan? Keperawatan. Oke, keperawatan. Oke. Kalau menurut kalian transisi atau mungkin kebiasaan apa sih yang berubah sewaktu kalian menjadi siswa kayak gitu SMA atau SMK dan setelah kalian menjadi mahasiswa? Nah, kalau dari kalian sendiri apa yang berubah atau transisi apa yang terjadi pada diri kamu? Mungkin dari Angel dulu. Kalau dari aku mungkin transisi karena kena pandemi COVID-19 ya. Jadi mungkin yang SMA dulu serba offline, terus tiba-tiba pas kuliah semua jadi serba online, termasuk dalam media pembelajarannya juga. Jadi mungkin lebih beradaptasi sama media pembelajarannya, karena kan di Majong itu kita harus pakai Teams, terus harus pakai Outlook. Jadi mungkin lebih belajar cara pakainya itu kayak gimana. Mungkin perubahannya sih itu paling menonjol sih. Berarti bisa dikatakan perubahan yang paling signifikan itu mungkin terjadi karena efek pandemi gitu. Iya, benar. Kalau dari Rara? Kalau dari aku sih mungkin sama kayak Angel ya, soalnya kan waktu SMK di rumah aku dulu tuh temennya banyaknya cewek-cewek, terus kayak lebih akrab gitu karena offline juga. Terus waktu masuk di kuliah itu kan online, jadi kayak berasa gak punya temen gitu. Apalagi kayak dulu aku punya seseorang itu kayak gak bolehin aku teman sama siapa. Jadi kayak Mungkin aku sedikit mengulas ya. Kan dulunya itu SMK keperawatan. Nah, kenapa kok bisa belok ke atau masuk ke prodi sistem informasi? Ini kayak ceritain gitu sih. Awalnya tuh kan waktu di SMK kan ada PSG namanya. PSG itu apa? Kayak apa ya? Apa ya PSG? Apa PSG? Prakerin. Ya, Oh, prakerin, ya. PKL. Kayak prakerin gitu PKL. Terus tuh waktu itu PKL-nya tuh di rumah sakit dan sebuah rumah sakit gitu. Terus aku disuruh ngerawat pasien yang stroke. Dan Oke. pasiennya tuh cowok. Ah. Pasti kan suruh kayak perawatnya bakal suruh mandiin gitu sih. Ya. Nah, gara-gara itu kayak mandiin cowok kayak gak mau gitu. Kayak Ah. apa ya? Kan kalau perawat tuh harus bersuka hati, berrela hati kayak gitu kan. Nah, dan itu juga kayak Nggak nyaman lah. Iya, nggak nggak nyaman. gitu. gak nyaman. Akhirnya kayak disarankan juga mending masuk ke dunia ITI, soalnya Ben tuh bakal apa-apa itu kayak IT gitu. Prospeknya Ya, besar gitu ya. ya prospeknya besar. Terus akhirnya waktu kuliah Ya, milihnya SD. milihnya prodi SI. Terus, nah ini, kenapa nggak teknik informatika? Awalnya tuh mau gitu teknik informatika, terus sama bagian di bawah itu apa namanya? Maksudnya Kalau mau daftar tuh, marketing. ya di situ kayak disaranin kan kalau karena aku gak punya basicnya, mending ngambilnya di sistem informasi aja. Kalau teknik informatika itu terlalu Ya, terlalu ya teknis
teknik ya, Ya. namanya terlalu banyak IT-nya memang harus lebih kuat lah, Ya. terutama di matematika gitu kan. Ya. Berarti, nah kalau itu kan mungkin aku mau tanya kalau dari segi kalian belajar. Nah, waktu SMA atau SMK kan jadwal pelajarannya yang mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore lah ya. Normalnya kan seperti itu full. Nah, sewaktu masuk ke kuliah itu kan kalian merasakan hal yang berbeda kan. Iya. Kayak mata kuliah pagi terus bolong sampai sore, mata kuliah sore. Nah, kalau dari kalian itu biasanya ngapain sih kalau menemukan hal-hal seperti itu? Biasanya kegiatan apa yang kalian lakukan untuk mengisi kekosongan itu? Apa ya langsung pulang ke rumah atau mungkin ada kegiatan lain? Mungkin dari Angel dulu. Kalau aku sih biasanya pulang dulu, makan dulu gitu. Kalau ada tugas dari dosen, ya biasanya ngerjain tugas itu dulu. Oh, oke, mengerjakan tugas lah ya. Kalau ada tugas. Kalau dari Lara? Kalau aku biasanya sama temen-temen tuh ke Warjo makan dulu. Oh, makan, oke. Ya, habis makan biasanya ke WS masakin tugas bareng apa nunggu sampai jam berikutnya masuk. Berarti setidaknya, nah kalau dari kalian sendiri merasa nggak kalau wah kuliah ini dalam tanda kutip ya lebih apa ya, lebih santai lah dari waktu SMA atau SMA. Kalian merasa seperti itu nggak atau biasa aja? Atau bedanya? Kalau aku awalnya merasanya santai ya, karena mungkin dulu masih semester 1 terus online juga. Oh, Terus iya, setelah masuk ke semester 5 itu udah mulai offline kan ya. Ya. Nah, itu mulai kerasa beratnya. Hmm. Soalnya setelah sekian lama online terus tiba-tiba offline, itu baru kerasa berat. Kalau Lara? Sama aja sih sama kayak Angel. Kayak lebih beratnya itu di semester akhir-akhir 6, 5, 4 itu berat kok, soalnya juga offline juga kan. Sudah bertransisi ke offline ya. Iya. Nah, itu kan dari segi kalian menyesuaikan diri dengan jadwal mata kuliah. Nah, kalau dari mungkin bisa diceritakan mulai dari semester awal ya. Beban tugas kalian itu gimana sih? Mulai dari semester awal sampai kalian saat ini semester 6 berarti ya. Nah, mungkin boleh diceritakan pengalamannya gitu. Apa yang dirasakan terkait tugas-tugasnya gitu. Mungkin itu sih kayak apa, dikasih tugas tapi deadline-nya itu kayak terlalu cepat, padahal tugasnya menurutku itu cukup berat dan ya mungkin harusnya diselesaikannya mungkin dalam waktu ya 3 harian lah ya harusnya, tapi waktu itu cuma dikasih waktu berapa jam gitu buat ngumpulin tugasnya. Jadi kayak menurutku terlalu kecepatan sih buat ngerjain tugas yang menurutku sulit kayak menurutku dalam aku. Berarti merasakan deadline tugas yang tidak sesuai dengan bobot tugasnya itu. Iya berarti. benar. Kalau dari Lara, beban tugas. Kalau dari aku sih mulai dari semester 1, 2 itu kan aku kayak gak punya teman, soalnya gak, sama seseorang ini tuh gak boleh teman sama siapa-siapa di teman kampus. Jadi kayak apa-apa itu harus dikerjain tuh sama seseorang ini. Jadi kayak beban pol kayak gak bisa apa ya namanya, gak bisa berinteraksi dengan teman, gak bisa tanya-tanya tugas siapa aja. Terus semester 3, 4, 5 itu kayak menurutku kayak enak sih, kayak bisa kerja bareng di teman-teman, terus kalau gak bisa ngoding atau apa-apa dibantu sama teman-teman. Berarti apa namanya, kesulitan waktu di awal kuliah karena yang pertama itu online, jadi kan terus interaksi kita dengan teman-teman itu terganggu gitu kan. Kita juga nggak bisa tanya-tanya ke teman-teman gitu kan. Oke. Nah, terus kalau dari kalian sendiri kan selama mengerjakan tugas itu pasti ada yang namanya project tim atau berkelompok. Nah, kalau menurut kalian kalian merasa nggak adanya kesulitan dalam mengerjakan tugas secara berkelompok, terutama untuk tugas-tugas mata kuliah tertentu yang harus dikerjakan secara berkelompok? Mungkin dari Lara. Kalau dari aku sih kesulitannya apa ya, kayak komunikasinya juga kayaknya
kayak misal kayak kan kita bagi tugas biasanya kerjanya, terus kayak dia aku mesti kerjainnya tuh kayak lama banget, kayak gak ada kirim-kirim ke aku gitu. Oke. Jadinya kayak ini dia aku wis ngerjain apa enggak, kayak miskom gitu. Saling menunggu lah ya. Iya, saling menunggu. Terus kayak dia aku enggak ngerjain enggak ngirim-ngirim soalnya juga setelah deadline toh. Akhirnya aku yang ngerjain semuanya. Tapi dia bilang aku senjakno ngene kayak gitu. Tapi kok gak dikumpul-kumpul ke aku ngono. Itu sih kesulitannya. Berarti itu kan istilahnya pengalaman negatif. Iya. Mungkin ada pengalaman positif atau tidak ada? Kalau positif kelompok ada sih. Kayak dia itu ngumpul bukan ngumpul sih, kayak bantu pol, nyari pol sih. Oke. Berarti masih ada lah ya. Maksudnya nggak semua orang itu istilahnya jelek ya, tapi juga masih ada yang bisa membantu kita. Iya. Kalau dari Angel? Sebenarnya kalau masalah kelompokan dalam mata kuliah gitu, kalau dapat kelompok yang mutualisme gitu enak, maksudnya bisa saling membantu, bisa bertukar pikiran. Tapi kalau misal dapat kelompok yang nggak mutualisme, maksudnya kayak malah nggak membantu, kayak dia kayak lari dari tanggung jawabnya gitu, sulit gitu loh. Apa kan mesti harus kayak aku yang ngerjain gitu. Tapi seumur ini aku selama kuliah belum pernah sih maksudnya dapat kelompok yang maksudnya kayak nggak mutualisme gitu sih. Nah, kalau aku lihat tadi kan mulai dari beban kuliah, terus pengerjaan tugas secara berkelompok kan kalian tentunya punya masalah tersendiri gitu kan. Nah, kalau dari kalian itu sepengalaman kalian itu gimana cara kalian untuk mengatasinya? Apakah cuma ya membiarkan dia aja terus aku yang mengerjakan, atau misalkan kalau ada beban tugas yang berat gitu, deadline-nya cepat, nah itu apa yang permasalahan atau solusi apa yang biasanya kalian lakukan gitu? Mungkin dari Angel. Maksudnya misal punya kelompok Ya masalahmu tadi itu, permasalahan yang tadi itu gimana dari kamu itu solusinya atau memecahkan masalah tersebut itu gimana? Kalau aku mungkin solusinya ngechat anak itu dulu sih, teman sekelompokku yang mau tak ajak kerja kelompok itu, mungkin aku akan berusaha ngechat dulu anaknya. Terus kalau nggak bisa tak chat, mungkin anaknya slow respon, mungkin aku bakal langsung telepon anaknya. Tapi anaknya juga nggak bisa ditelepon, mungkin aku bakal tanya teman terdekatnya gitu. Mungkin tanya alamat rumahnya, terus tak samperin, cek bisa kerja kelompok bareng di rumahnya Langsung wes. gitu ya, Iya. langsung. Kalau anaknya ternyata saya mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak ada di rumah ya, ya udah pasrah, mau gimana lagi ya, ya udah kayak apa ya udah kerja sendiri gitu. Terus kalau terkait ya apa masalah yang tadi, beban kuliah yang terlalu berat tapi deadline cepat itu, kalau dari Angel sendiri gimana? Mungkin masalah manajemen waktu ya, kayak harus pintar mengatur waktu, mungkin bikin kayak schedule kapan harus kerja tugas jam berapa sampai jam berapa, itu harus benar-benar kayak manajemen waktunya harus pintar-pintaran gitu. Jadi bagaimana kamu bisa manajemen waktu biar kamu tuh nggak keteteran gitu. Jadi intinya ada di manajemen waktu gitu. Iya. Kalau dari Kalau masalah kelompok tugas tadi ya, itu kalau aku sih dari pengalaman aku ngerjain sendiri. Jadi kayak dia slow respon, kayak udah tak chatty balas ruang mapol, ya wes langsung aku ngerjain sendiri semuanya. Tapi dia tak kasih tugas, tapi aku udah ngerjain. Ya, kalau misal dia ada masalah kayak tiba-tiba gak ngerjain tugas, gak ngerjain tugasnya, tidak ada backup. ya aku udah nge-backup itu. Itu kan masalah yang bisa kalian selesaikan sendiri gitu. Nah, ini kan mungkin kalian itu bisa dikatakan sebagai angkatan online karena masuk tidak pernah tidak pernah datang ke kampus tapi langsung online gitu kan. Nah, kalau dari kalian sendiri maksudnya dengan teknologi ini kan waktu pandemi COVID ini kan lagi meningkat pesat-pesatnya gitu kan. Ada yang muncullah Teams atau mungkin Zoom dan sebagainya. Nah, kalau dari kalian sendiri waktu awal-awal itu kesusahan nggak atau ada kesulitan nggak beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru seperti itu, khususnya untuk media pembelajaran? Ini dari Rala. Awal-awalnya tuh kayak kesulitan gitu, soalnya kan juga ada deadline
yang tanggal kayak tune in-nya itu. Oh iya Nah iya itu iya. kalau misal kita nggak ngumpulin sesuai deadline-nya kan berarti nilai kita kayak kosong gitu kan. Ya ya nggak bisa mengumpulkan gitu. Ya, terus waktu itu pernah kayak tune in-nya tuh nggak bisa dipencet gitu. Tiba-tiba aku udah ngumpul tugas, tiba-tiba no hand. Nggak Oh tidak terkumpul tidak gitu. terkumpul ya. Ya. Berarti kalian berarti Rara kan ya kayak kesusahan untuk pengoperasiannya gitu. Ya. Kalau dari itu Kalau aku awalnya mungkin kesulitan ya, soalnya kan nggak pernah pakai aplikasi kayak Teams, Outlook itu bagiku kayak sesuatu yang baru. Tapi kalau lama-kelamaan belajar ya pasti bisa gitu, dicoba-coba sendiri gitu. Kalau nggak bisa mungkin bakal tanya dosen, ini gimana caranya gitu. Kalau enggak itu biasanya kan di YouTube ada tutorial cara memakai ya. memakai Outlook, cara memakai Teams. Jadi mungkin belajar langsung dari YouTube-nya gitu sih. belajar teknologi lewat teknologi gitu ya. Iya. Nah, terus kan setelah kalian online selama 4 semester ya? 1, 2, 3, 4 atau sampai 5? 4. Hibrid. Iya, 4 ya. 4 ya. Iya. Terus kan COVID sudah nggak ada, beralih ke offline. Nah, di offline ini kan tentunya kita juga perlu beradaptasi dengan cara kerja atau cara belajar yang baru gitu kan, yang semulanya full online terus tiba-tiba berubah ke offline. Nah itu dari kalian merasa kesusahan nggak, atau karena ya sebelum pandemi ini sudah terbiasa dengan offline jadi kalian juga merasa biasa aja gitu, atau malah kalian setelah offline ini masih menggunakan cara kerja dalam tanda kutip online gitu, serba online gitu, mengerjakan tugas online atau sebagainya gitu. Mungkin dari Rara, Misalkan kesulitan sih ya. maksudnya kan yang semulanya online, yang semulanya serba online, terus berpindah ke offline. Nah itu kalian ada kesusahan nggak beradaptasi dengan cara pembelajaran yang tiba-tiba berubah menjadi offline gitu? Mungkin dari Rara. Kalau dari aku mungkin awal-awalnya kayak nggak terlalu kesulitan gitu sih. Soalnya kan dulu di SMA juga pernah offline. Jadi cuma beradaptasinya tuh itu kayak jam pelajarannya aja. Biasanya kan kalau di SMA kayak tadi itu jam 7 sampai jam 3. Kalau sekarang kan di kuliah kayak misal jam 7 sampai jam 8. Ada kosongnya gitu. Iya ada kosongnya. Jadi kayak nunggunya tuh kayak lama gitu. Karena kayak itu yang buat mager buat masuk kuliah. Soalnya ya kalau online kan enak ya, Iya. di rumah tinggal buka laptop, buka nunggu. Teams, selesai gitu kan. Ya. Sekarang harus online, harus berangkat ke kampus. Iya, soal jauh juga. Kan dari Angel Kalau aku ya itu tadi, kalau semester 1 sampai 4 kan online, jadi di rumah. Nah kalau di rumah aku pagi-pagi ya udah nggak mandi, terus jadi bangun tuh langsung buka laptop, buka laptop langsung kuliah. Oke. Sedangkan kalau misalkan offline, aku harus mandi dulu, nyiapin barang-barang yang harus tak bawa ke kampus. Terus ya juga itu sih harus nyetir pagi-pagi ke kampus. Kalau misalkan online kan nggak perlu gitu, maksudnya tinggal di rumah aja. Itu yang paling yang menjadi keluh kesah lah ya, dari yang semula online menjadi offline. Oke. Nah kalau tadi kan online kalian berarti harus menyediakan laptop sendiri gitu kan ya. Wait, ini kan kasih tetap kok no. kasih toh nanti cut ya, cut. Oke. Nah setelah kalian berarti sekarang 6 semester lah ya, bisa dikatakan 6 semester berkuliah di sistem informasi universitas macam ini. Nah kalau menurut kalian nih, selama kalian berkuliah di sini tuh apa sih yang didapat, apa yang kalian dapatkan dari mungkin dosen atau mungkin siapapun atau mungkin teman-teman yang sekiranya bisa kalian gunakan sebagai bekal untuk mengembangkan diri kalian ke jenjang kerja itu, mungkin bisa diceritakan apa yang kalian dapat lah istilahnya dari berkuliah selama berkuliah selama 6 semester ini, apa yang kalian rasakan? Mau sendawan nih. Ya kamu pokok dikat. Kalau dari aku mungkin mata kuliah sih. Makanya
Kayak contohnya mata kuliah UI UX itu kita diajarin kayak bikin tampilan UI UX dari sebuah aplikasi gitu. Nah, menurutku tuh mungkin nantinya bisa diaplikasikan untuk masa depan sih. Kayak misalnya aku kerja di bagian UI UX designer gitu, jadi aku bisa kayak bikin tampilan untuk UI UX dari perusahaan ini gitu misalnya. Oh, oke. Kalau dari lo? Kalau dari aku dari pelajaran yang aku pelajari lebih suka itu sih kayak buat website, tapi kayak buat tampilannya aja. Oh, front end. Ya front endnya aja itu Oke. kayak ya bagus sih kayak buat Tertarik lah ya? ya tertarik buat tampilannya aja meskipun bukan sampai apa transaksinya tapi cuma tampilannya gitu kayak udah seneng tuh bisa ngoding dikit gitu. Maksudnya dari yang semula codingan bisa divisualisasikan Ya, gitu kan. divisualisasikan itu. Ada rasa seneng gitu. Senengnya Berarti kalau aku boleh tahu, berarti untuk mungkin dari Rara kan tadi bilang kalau dia suka mata kuliah yang berhubungan dengan front end, ya coding tapi yang berhubungan dengan front end. Nah, kalau dari Eja sendiri, mungkin selama 6 semester ini ada beberapa mata kuliah yang ini mungkin yang bisa aku kembangkan nanti, atau mungkin ini yang menjadi apa namanya kesukaanku untuk bekerja nanti. Mungkin ada satu atau dua, boleh diceritakan. Ya mungkin itu tadi UI UX designer itu ya mungkin ya. Kan kalau misalkan di dunia pekerjaan kan ada nggak sih kayak kerjaan yang jadi UI UX bikin tampilan aplikasi doang gitu. Mungkin itu sih mata kuliah UI UX itu sih yang paling aku suka. Soalnya mungkin lebih gampang juga daripada ngoding gitu. Soalnya dari aku sendiri meskipun aku anak prodi SI tapi aku nggak suka ngoding. Oke. Ya maksudnya itu bukanlah hal yang aneh ya bahwa mahasiswa prodi SI yang tidak suka ngoding itu ya ada, makanya nggak semuanya suka ngoding. Soalnya kan di prodi sistem informasi ini memang coding masih diajarkan, tapi kan untuk prospek kedepannya itu masih banyak yang apa namanya di luar ruang lingkup coding gitu kan ya. Oke. Nah, kalian kan sekarang sudah masuk ke semester 6. Semester 6 ini pun sudah UAS kan ya? Sudah UAS. Mau masuk ke semester 7 di mana kalian harus sudah mulai memikirkan yang namanya PKL atau magang. Nah, kalau dari kalian itu sudah ada nggak persiapan yang kalian selama ini kalian siapkan untuk semester 7 ini, khususnya untuk kegiatan PKL atau magang? Mungkin dari kalau aku sih magangnya itu dari MBKM Prodi sendiri. Itu MBKM Prodi berarti tidak bukan MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud itu ya? bukan ya Oke. kayak MBKM-nya tuh apa ya Prodi SI ini tuh membuat MBKM buat bangun desa, itu desa Bojo. Oh oke. Ya bisa bilang kayak KKN ya? Atau apa namanya kayak kita membuatkan aplikasi untuk Iya, desanya. buatkan software aplikasi. house-nya. Oh oke. Kalau dari Angel? Kalau dari aku sama sih, aku juga semester 7 ini rencananya mau ikut PKL MBKM Prodi sama kayak Rara. Oh berarti untuk MBKM yang ini tuh dibuka untuk seluruh mahasiswa atau hanya khusus untuk mahasiswa SI aja? Hanya untuk mahasiswa SI aja angkatan 2020 sama angkatan 2021. Berarti memang diutamakan angkatan mahasiswa yang memang sudah waktunya untuk magang gitu ya. Nah kalau dari kalian ini kan setelah magang ya, terus kalau TA ya TA sudah kepikiran nggak atau masih belum? Masih Belum. Apa ini maksudnya? Tempat Persiapan. kerjanya. Ya, Persiapannya belum. belum Belum. PKL aja belum juga. Judul aja belum. Oke. Berarti mungkin aku akan nanya kira-kira selama kalian kan sudah menjalani perkuliahan ini sudah cukup lama ya, kalian sudah bisa dibilang sebagai mahasiswa tingkat akhir lah ya. Nah, kalau dari kalian sendiri, kalian mulai ada gambaran nggak kalau setelah lulus nanti aku mau jadi apa, mau bekerja di mana? Mungkin dari aja.
kayak sekarang. Kalau aku mungkin pengen kerja di Shopee kayaknya. Oke, Semoga, ya. semoga. Pengen, ya itu tadi, pengen jadi UI UX designernya, pengen ngembangin UI UX-nya dari aplikasi Shopee gitu, mungkin bisa jadi lebih bagus gitu. Kalau boleh tahu kenapa alasannya kok pilih Shopee? Apa karena sering berbelanja di Iya, Shopee? iya, benar sekali. Soalnya emang ya pengen aja, pengen kerja di Shopee soalnya itu tadi sih ya mungkin. Karena sering belanja di Shopee, terus mungkin ngeliat aplikasinya kok kayaknya kurang menarik gitu. Ya udah disebut merek. Enggak apa-apa. Iya gitu. Jadi Sponsor. pengen apa ya? Pengen ngembangin aja biar nggak membosankan semua serba orange. Kalau dari Kalau dari aku mungkin cobanya kayak udah mikir pengen kerja di kantor saudaraku. kalau boleh tahu itu kantor apa ya? Banyak Bank. bank. Ya kayak Oke, oke. perbankan gitu. Terus kayak pengen jadi kalau nggak buat tampilin front end-nya, kalau gitu jadi desainer UI UX-nya. Berarti memang istilahnya ada lah ya relasi gitu. Ya ada. Itu kan tadi adalah harapan kalian lah ya ke depannya setelah kalian lulus kalian mau bekerja seperti apa dan bekerja di mana. Nah, kalau dari segi kualitas pembelajaran dan metode pengajaran yang kalian alami itu ada nggak yang kalian rasakan selama ini di kuliah? Dari yang terkait perkuliahan lah ya istilahnya. Kalau menurut aku dari metode pengajarannya lebih banyak secara berkelompok sih. Nah, Berarti kan secara berkelompok berarti tentunya apa namanya nggak gampang lah ya karena apa bekerja secara kelompok itu berarti menyatukan beberapa orang agar bisa satu tujuan. Nah, Iya. terus juga di awal tadi mungkin sudah jelaskan kesulitannya secara berkelompok. Nah, kalau dari apa namanya metodenya, maksudnya metode yang diajarkan itu kalau di sini itu lebih banyak teori atau prakteknya? oh lebih banyak prakteknya sih kalau menurut. Lebih banyak praktek. Nah, Kalau boleh tahu, maksudnya apa namanya aplikasi apa sih yang dipakai di prodi? kalau masalah prakteknya mungkin kayak ngoding gitu. Ngodingnya biasanya pakai Visual Studio Code gitu. Kalau dari Rara? Kalau aku sih itu apa teori, tapi juga tergantung pelajaran juga. Kalau misalkan pelajaran kayak kemarin mobile terus algoritma, yang ngoding-ngoding lah ya. ya yang ngoding itu berarti banyaknya itu kayak praktek. Kalau pelajaran kayak manajemen keamanan atau yang lainnya itu biasanya banyaknya ke teorinya dulu. Baru kalau udah setengah-tengah semester baru kayak banyak praktek. Oh, berarti memang untuk metode pengajaran itu tergantung dari mata kuliah yang diambil gitu ya? Ya, Ya bisa dibilang setengah teori setengah praktek gitu ya setengah teori setengah praktek. nggak terlalu fokus ke teori dan juga nggak terlalu fokus ke praktek tanpa adanya teori gitu. Nah itu kan kalau dari segi kalian belajar atau apa cara kalian menjalani sistem pembelajaran di sini. Nah, tentunya kan kalau selama berkuliah terutama di universitas macam ini mahasiswanya itu dituntut untuk aktif dalam artian aktif berorganisasi, aktif ya istilahnya tidak hanya belajar gitu kan. Nah, kalau boleh tahu kalian selama selain berkuliah ada nggak kegiatan lain yang kalian lakukan di luar pembelajaran perkuliahan itu? Mungkin dari Kalau dari aku ada sih, aku selama ini ikut organisasi BPM-FST atau biasa kepanjangannya Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Oke. Berarti selain berkuliah juga aktif organisasi. Berorganisasi. Kalau dari Kalau aku biasanya ikut UKM juga, itu UKM musik. Terus kalau organisasi ikut juga itu himpunan mahasiswa prodi sistem informasi yaitu HMPSI. Nah, itu kan tentunya kalau dilihat secara normal ya, kayak mungkin dilihat orang lain itu berat berkuliah sambil berorganisasi, apalagi di tingkat perguruan tinggi. Nah, kalau dari kalian itu ada nggak cara-cara atau tips dan trik tertentu agar kalian itu bisa menjalankan perkuliahan kalian dengan
ya sesuai dengan prosesnya, tapi juga tidak meninggalkan organisasi atau mungkin kegiatan kalian di luar perkuliahan ini. Mungkin ada cara tertentu gitu. Kalau dari Kalau tertentunya kebanyakan sih itu sih jawabannya pasti memanage waktu, harus bisa memanage waktu. Kayak kalau misal kuliah jam 8 sampai jam 10, terus nanti ada rapat jam 5. Jadi kita kayak ada waktu luang gitu. Kalau nggak bisa, misal rapatnya tabrakan sama jam kuliah, nanti kita bisa izin dulu bentar, masih ada perkuliahan. Kalau udah perkuliahan baru ikut bisa rapat. Nah, oke, berarti kan kalau dari Rara tadi intinya adalah manajemen waktu. Nah, kalau dari Angel Sama sih, kalau dari aku juga mungkin lebih ke manajemen waktu. Kapan harus kayak kuliah, kapan harus berorganisasi, harus sama-sama seimbang gitu. Jangan sampai karena kamu ikut berorganisasi sampai tugas-tugas matkul yang harus dikerjakan tuh sampai keteteran. Jadi emang harus pinter-pinternya memanajemen waktu antara kapan harus berorganisasi, kapan harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Kalau dari maksudnya gini, contohnya kan aku dulu waktu SMA, caraku dalam memanage waktu itu pakai note atau note harian, to-do harian gitu kan ya. Nah, to-do harian aku tulis di kalender gitu, aku tempelkan. Nah, sekarang kan waktu kuliah, apalagi dengan adanya teknologi tadi yang sudah berkembang itu, caranya kan juga maksudnya kalau dari kalian itu juga ada perubahan nggak? Cara kalian dalam memanage waktu, atau mungkin ya sama aja kayak dulu? Kayaknya dari aku sama aja sih. Biasanya emang aku dari dulu kalau ada tugas sekolah gitu selalu nyatet di kayak Samsung Notes gitu, catatanku kira-kira tugas-tugas apa aja gitu, Sebut merek ya? gitu ya. Samsung Notes Kata. Enggak. Pertanggalnya tuh tugasnya apa aja gitu. Sama kayak kuliah ini juga aku nerapin hal yang sama, kayak tak catat gitu tugas apa aja, tugas kuliah tanggal berapa, harus dikumpulkan kapan. Sama juga kalau misalkan ada tugas dari organisasi gitu juga mesti tak catat juga gitu, kira-kira apa sih yang harus tak kerjain, terus deadline-nya kapan gitu, biar akunya sendiri juga nggak lupa. Kalau ya Kalau aku dulu waktu online tuh kayak aku lebih sering nyatet. Soalnya kan takut kelupaan juga. Ya. Kalau dari semester offline, gara-gara offline ini jadi kayak udah nggak nyatet lagi ya. Kalau ada tugas kadang itu cuma nyatetnya tuh kayak simple, jangan lupa uas ini, kayak jangan lupa itu, cuma gitu aja sih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apa sih harapan atau cita-cita kalian ke depannya setelah kalian lulus dari program studi sistem informasi Universitas Mading ini? Mungkin ada harapan tertentu? Harapannya mungkin semoga bisa menjadi alma mater yang membanggakan untuk prodi sistem informasi sendiri. Kalau dari aku juga sama kayak Angel, tapi kayak semoga juga bisa keterima di perusahaan yang mau nerima aku juga. Oke, mungkin itu dulu untuk podcast Dialog SI episode kedua kali ini, dan tentunya masih akan ada lagi podcast selanjutnya yang akan membahas tema-tema tertentu dan juga narasumber yang lebih menarik tentunya. Oke, terima kasih untuk Rara dan Angel sudah bersedia untuk hadir di podcast Dialog SI ini, dan untuk teman-teman semuanya sampai jumpa di podcast Dialog SI berikutnya. See you.